bahwasanya Paman Raja itu sayang terhadap kita. Namun percayalah Paman, setiap langkah saya penuh dengan doa. Ya, memang doa itulah yang mengantarkan saya insya Allah selamat. Ya, semoga saja doamu benar-benar didengar dan dikabulkan oleh di atas. Amin. Amin. Saya dari tadi masuk dan berbicara denganmu. Ada sesuatu yang kau simpan. Apa itu manusia? Di mana? Di dalam sini. Ada sesuatu yang berbeda. Ini saya rasa bukan. Oh, pasti mungkin ya. Bolehkah saya melihatnya? Silakan. Lihat dari situ lihat itu. Duduklah. Tidak usah terlalu tegang. Saya hanya ingin duduk. Pinggang tua seperti saya tidak kuat untuk berdiri terlalu lama. Nikah lagi makanya Paman. Sudah terlalu tua. Sudah terlalu tua. Sampai apa ini manusia? Tas biasa Paman. Kau bohong. Nah, tas apa sih? Tas kayu kan itu? Ya memang kayu. Tetapi kayu ini bukan kayu yang sembarangan, saya tahu. Lah kayu apa sih Paman? 3 kayu ini. Kau jujur saja. Sebenarnya tasbih ini kau dapatkan dari mana? Ini kayu Paman. Ini ada Dewan Daru, ada Sedang Brahma, ini ada yang hitam liwung macan. 3 kayu itu saya mengetahui. Apa sih yang Paman ketahui? Saya sebenarnya tanpa kau menceritakan, saya sudah tahu akan tasbih itu. Namun saya hanya ingin mendengar cerita langsung darimu. Ya ini dulu, coba jenengan apa yang jenengan tahu mengenai 3 kayu ini? Tiga kayu ini adalah, ini menurut saya, 3 kayu ini adalah kayu yang spesial. Ada telurnya mungkin ya Paman. Memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Di samping raja dari segala raja. Tentunya dia adalah seorang makhluk. Bukan raja dari segala raja yang saya maksud adalah makhluk, bukan Tuhan. Kalau Tuhan sudah jelas. Tasbih ini memiliki keunikan dan bermacam-macam makna. Namun pada intinya menggenggam ataupun memegang tasbih dengan 3 jenis kayu yang berbeda ini, itu seolah-olah kalian menggenggam dunia. Dunia berada di tangan kalian. Jujur saja, dari mana? Kau tidak bisa berbohong denganku. Hanya dengan melihatnya saja saya sudah tahu. Ya, saya dapatkan tasbih ini dari salah satu makhluknya Gusti Allah. Beliau bernama Sri Mareja. Jangka lencana. Jangka bencana. Beberapa bulan yang lalu beliau sering datang menemuiku. Beliau sering datang menemuimu. Iya, bahkan mungkin entah apa yang ada di dalam benak dan pikirannya beliau sampai mau mengenal makhluk kotor sepertiku. Dan sampai akhirnya beliau itu sering mengantarkan ke saya sesuatu hal yang dimana menurut beliau itu adalah manfaat. Tidak cukup di situ, Paman Raja. Ya. Beliau juga memberikan kebebasan terhadap kita. Jika kau terdesak, panggil saja saya. Sampai sedalam itu
tidak cukup di situ lagi, Paman Raja. Nah, bahkan beliau itu telah memberikan kami sebuah bibit di mana itu adalah pancingan dalam setiap masalah manusia, yaitu ekonomi. Maksudmu uang bibit yang sering digunakan oleh Tuan Raja Cangkalancan? Iya, itu. Saya tidak tahu apa yang membuat Tuan Sri Maharaja sering mengunjungimu. Yang saya tahu, siapapun makhluk, baik itu manusia ataupun dari bangsa seperti saya, ketika dia sering dikunjungi, bahkan sering berdialog satu sama lain antara Tuan Sri Maharaja Cangkalancana dan makhluk itu, yang saya ketahui, makhluk itu pasti memiliki kedudukan yang cukup tinggi, terutama di hati Tuan Sri Maharaja. Ada kespesialan di makhluk tersebut. Mungkin kau adalah salah satunya. Jujur, saya beruntung mengenalmu, karena kau sering dikunjungi oleh Tuan Sri Maharaja. Pasti ada sesuatu hal besar yang kau miliki sehingga Tuan Sri Maharaja mau datang kepadamu dan mau memberikan 3 kayu yang saya rasa sudah dari dulu bersama Tuan Sri Maharaja dengan setia. Dan lagi kau mendapatkan rezeki yang berupa uang bibit itu. Sebenarnya Sri Maharaja hanya memberikan hadiah, itu informasinya, kepada saya, karena memang saya mau mengurusi batas hubungan antara jin dan manusia. Akhirnya karena saya sudah menjalankan ini bertahun-tahun, 6 tahun saya menjalankan ini, Cukup lama. Ya, saya tetap dilihat secara istiqomah terus. Akhirnya beliau turun tangan, ini memperingan pekerjaanmu. Seperti itu. Nah, ternyata memang benar, pekerjaan berat seperti apapun, kalau kita jalani terus menerus akan dilirik oleh para petinggi. Nah, sudah saatnya itu dikasih bantuan. Mungkin ini yang namanya PLP. Ya, apapun itu namanya, yang jelas kalian sangat-sangat beruntung. Dan ada Tuan Sri Maharaja di belakang kalian, itu saya rasakan mempermudah apapun yang kalian jalankan. Kemarin tahu nggak, Paman, saya berurusan dengan siluman menakutkan, namanya Wilangkori. Hal dalam hitungan detik, si Wilangkori langsung dicengkeweng Oleh Tuan Sri Maharaja. Iya. Sudah tidak heran sebenarnya. Namun dengan hal tersebut, saya kan tidak mau menggantungkan hal tersebut. Bisa saja jika saya mau, saya panggil beres itu si Nyai Konde. Namun si Maharaja kan ingin membiarkan saya sejauh mana sih si Ganang itu berjuang. Saya akan jalankan selagi saya kuat, selagi saya dikasih sehat. Insya Allah saya tidak mungkin manggil-manggil sesuatu yang merepotkan beliaunya di sana. Ya, beliau adalah makhluk dari, mungkin perbandingannya 1000 banding 1. 1000 kesibukan makhluk-makhluk seolah-olah dilimpahkan kepada satu makhluk, yaitu Tuan Sri Maharaja. Ya. Jangan sembarangan untuk memanggil dia. Ya, saya sadar diriku. Ya. Sopo ini. Dengan adanya Tuan Sri Maharaja memberikan kayu dan tasbih yang kau pegang itu sudah sangat-sangat beruntung. Dan siapapun makhluk yang memegang tasbih dari Tuan Sri Maharaja,
pasti ada dalam naungan perlindungan dia. Tentunya itu seizin dari yang di atas. Ya, itu jangan sampai ketinggalan. Ya. Lalu, mohon maaf saya sedikit rewel. Saya ingin bertanya lagi tentang Nyai Konde itu. Sebenarnya seberapa bahaya Nyai Konde dari sudut pandangmu? Dan apa saja yang sudah kau dapatkan sejauh ini, manusia? Sebentar, Paman. Tunggu deh. Kakiku kok banyak semutnya ya. Mau bergantian duduk di sini? Tidak usah. Kalau banyak semutnya. Mungkin berdiri, Paman. Ya, saya akan Paman duduk aja. tidak usah. Olahraga ya. Olahraga. Ceritakan manusia, apa saja yang sudah kau dapatkan, informasi apa saja. Intinya seperti ini. Saya menemui sosok makhluk. Sosok makhluk. Dia itu bernama Jasengka. Pergi. Intinya kurang lebih seperti ini. Saya cerita singkat saja ya, Paman ya. Iya, silakan. Nyai Konde hanyalah alat yang digunakan oleh Ikram Barawi untuk melancarkan visi dan misinya menjadi rajanya para raja. Ikram Barawi itu siapa? Itu seorang sok raja. Sebenarnya dia sudah raja namun serakah. Dia Ikram Barawi sudah menjadi raja namun serakah. Pengen menguasai dunia intinya lah. Jadi rajanya para raja. Mungkin pengen menyamai Tuan Sri Maharaja. Mimpi. Tapi kalian perlu garis bawahi tentang informasi itu. Adanya siapa tadi raja siapa? Ikram Barawi. Adanya Ikram Barawi ingin menguasai dunia ini. Sudah bisa dipastikan dia pasti memiliki segudang bahkan jauh lebih besar persiapan. Saya paham. Paman. Namun ya, saya rasa kehidupan zaman sekarang tidaklah begitu hebat dibandingkan kehidupan zamannya Sri Maharaja dulu. Andai saja memang dia makhluk yang terpilih, tanpa dia bekerja keras menghalalkan segala cara, alam ini akan mengantarkan dia menjadi seorang raja. Itu sering dibuktikan. Sekarang raja tidak harus dari golongan darah biru. Banyak sekali. Sekarang contohnya pimpinan-pimpinan negara itu bukan berasal dari orang-orang yang tersohor. Kau perlu mengingat cara berpikir setiap makhluk itu berbeda-beda. Mungkin saja Ikram Barawi memiliki pemikirannya sendiri. Bagaimana caranya menguasai dunia ini? Itu yang perlu kau ingat. Iya, saya tahu. Tapi percayalah kepada saya, Paman, bahwasannya segala sesuatu jika mendapatkan dengan menghalalkan segala cara, tidak ada barokahnya. Yang ada apa? Memakan diri sendiri. Kenapa? Mencelakai diri sendiri. Aku percaya ke hukum alam. Hukum alam itu batin dan ada. Ya, yang malam sudah pasti siapa yang kuat akan bertahan dan siapa yang lengah akan ditikam. Ya. Baik, mungkin hanya itu yang ingin saya ketahui. Dan terima kasih kau sudah mengingatkan tentang bingkisan itu. Dan berhati-hatilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Paman. Dan berhati-hatilah. Apa dia tidak terpengaruh dengan Nyai Konde? Ya, kalau dari yang apa yang dia ucapkan sih benar Mas, mengingatkan Nyai Konde pasti sudah menyiapkan banyak hal ataupun ikan bali menyiapkan Saya banyak tidak hal. mencurigai semuanya, Dik. Cuma kata-kata terakhir, toh. Dan berhati-hatilah dengan tatapan tajam. Duh, Siapin saja.
pesomu. Kamu wis mangan sih Mas. Iki ngomong lu mangan. Ya ngomong. Nyipi kayaknya lho. Kita kan mesti tahu sih. Maksud sih. Kita amati baik. Tahap demi tahap nanti kita amati. Jika memang dia sudah ternyata benar sudah memakan bingkisan dari Nyai Konde, kita cepat-cepat selamatkan. Takutnya dihasut sih. Semuanya tidak ada yang mencurigai kan. Cuma kata-kata terakhir menurut saya janggal. Dan Berharap. hati-hatilah dengan tatapan tajam. Mungkin saya yang curiga lah. Makanya jadi orang jangan curigaan. Curiga boleh katanya Mas. Emang lebih jangan. Nuduhnya yang Bapak wis ramu. jangan tukan. Kita amati nanti lah Mas. Kalau memang perubahannya signifikan, berarti perlu diselamatkan. Apakah sesuatu yang masuk itu mengganggu jalan pikirnya, jadi peteng atau apa gimana gitu. Baik teman-teman ya. Alhamdulillah jika memang kakek Paman Muraja ini yang merawat Mahaguru Legong Siong Ketika akhir-akhir usianya ini. iya. Saya takut Paman Muraja yang tidak tahu atau mungkin tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini justru ke bawah-bawah. Maksudnya jadi korbannya. Iya, karena ya kita tahu sendiri Nyai Konde sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang di posisi memang yang sudah ditentukan. Di sana disiapkan ini, di sana disiapkan ini. Dan sampai detik ini pergerakannya itu sangat sulit sekali untuk dibaca. Mohon maaf, kentring manik di sana saja Informasinya sedikit banget. yang sudah jelas-jelas nemplok. Iya, itu kan menandakan bahwasanya memang persiapan dari Ikram Barawi beserta jajarannya tidak main-main di sini. Mereka hanya melakukan sesuatu kegiatan yang sudah direncanakan, mungkin tidak sampai kita merencanakan dulu. Ya iya, dia sudah prepare apa yang akan terjadi ketika kemudian hari ini terjadi. Sebaik-baiknya makhluk yang seperti itu. Jangan baru kejeglong, baru Aduh, prepare itu. Ini kesimpulannya Mas, kemungkinan informasi yang kita ketahui nggak ada ujung kuku pun. Ya ada sih ada kalau sudah. Maksudnya kayak apa Nyai Konde kayak Ya, kan katanya semakin kita munggah level, maka lawannya semakin levelnya dubur, Bos. oh iya, Ayolah, tinggal raja terakhirnya gimana? selamat pagi. Selamat pagi. Apa sih? Semoga berkah barokah. Amin. Barokah. Lanjut. Sehat. Mbah, cetur mbah. Mentut ini. Oh, Bengek. Oh, asing ko sa buko. Assalamualaikum manusia. Waalaikumsalam. Siapa sih masuk kayak orang asing ngomong? Perkenalkan nama saya Barani. Dari mana ini? Saya salah satu patih di kerajaannya Tuan Donggopi. Oh, ya. Kenapa kok Barani seperti itu Barani? Sebelumnya saya benar-benar meminta maaf kepada kalian sudah lancang menghentikan perjalanan kalian. Jujur manusia, saya sangat bingung untuk saat ini. Ada apa, Barani? Apa? Saya harus mulai dari mana? Mulai dari nol, nggak usah kesuwen. Aku beri. Oh, suwen. Gun, bingung Gun. Cangkem Sebenarnya lede. ini tidak boleh untuk saya sampaikan kepada siapapun, terutama kepada kalian dan yang lainnya. Oh, Namun melihat kondisinya semakin buruk, saya bingung harus melakukan apa. Jadi terpaksa saya harus menyampaikan ini semua kepada kalian. Ya Allah, Apa yang telah terjadi Tuan Barani? Ceritakanlah dengan jelas. Istighfar. astagfirullahaladzim. Kerajaannya diserang apa gimana? Tidak, sungguh ini bukan masalah penyerangan manusia. Ya Allah, saya harus memulai dari mana? Saya bingung sekali. Pelan. Tenang. Kau ingat
Manusia, kau memberikan beberapa kitab yang harus dipelajari oleh Tuan Raja Donggopilo. Sekitar 8 hari yang lalu. Iya manusia. Itu berawal dari kitab-kitab itu. Itu saya rasa. Memang berawal dari kitab-kitab itu. Setelah kau memberikan kitab-kitab kepada Tuan Raja Donggopilo, Tuan Raja Donggopilo langsung mempelajari kitab-kitab itu. Awal hari ketika Tuan Raja Donggopilo mempelajari kitab-kitab itu tidak ada apapun yang aneh-aneh yang terjadi pada Tuan Donggopilo. Namun lama-kelamaan saya memperhatikan Tuan Raja Donggopilo. Setiap kali dia keluar dari ruangannya setelah mempelajari kitab itu, dia selalu seperti orang tidak sehat. Dia lemas, seperti tidak berdaya. Langsung menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Namun kali ini sudah sungguh sangat parah manusia. Tuan Donggopilo sekarang hanya terbaring dan mendengkur setiap kali dia tidur, dan itu suaranya sangat keras sekali. Hingga detik ini sudah 5 hari Tuan Raja Donggopilo tidak bisa bangun. Astagfirullah. Baru kasih kabar sekarang. Lama loh Tuan. Saya mohon maaf manusia. Awal Tuan Raja Donggopilo terkena seperti itu Tuan Raja Donggopilo mengatakan kepada saya untuk tidak mengatakan hal ini kepada siapapun, termasuk kepadamu, karena Tuan Raja Donggopilo takut mengganggu apa yang sedang kau jalankan. Ini sudah berjalan 5 hari. Tidak sadar manusia. Matanya tertutup, namun dia selalu ngorok. Mendengkur bukan mendengkur orang seperti orang tidur, melainkan seperti ada yang dirasa di dalam tubuhnya. Entah itu apa, tapi saya yakin sekali itu berada di kitabnya. Sampai Maaf, pelajari coba dipraktekkan mendengkurnya, maksudnya kalau orang tidur itu kayak gitu. Nah itu Donggopilo Tuan Raja kalau bagaimana? Kalian pernah menyaksikan orang sakaratul maut? Banyak versi, ada yang Nanti ini itu saya ingin tahu, saya analisa dulu. saya khawatir Tuan Raja Donggopilo umurnya tidak panjang lagi. Maka dari itu saya harus menyampaikan, entah yang saya lakukan ini menyampaikan kepada kalian benar atau salah, yang jelas di sini. Entah benar atau salah, saya harus menyampaikan kepada kalian. Karena saya sudah bingung harus berbuat apa dan meminta bantuan kepada siapa. Bahkan prajurit yang berada di depan gerbang tidak ada yang mengetahui bahwa saya Tuan Bilo seperti itu. Saya sependapat denganmu. Kau memberikan kabar ini, itu memang pilihan yang terbaik. Tunggu sebentar. Tahu ini. Assalamualaikum Yang. Dan beberapa pati lainnya. Kabar penting Yang. Beserta penasehat. Monggo. Tahu dari raja malah. Assalamualaikum Nang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barali. Iya. Monggo. Tumben. Ada apa? Yang kabar buruk ya. Kabar buruk apa Nang? Ceritakanlah Barali. Mohon maaf, Tuan. Saya datang kemari untuk menyampaikan bahwasanya kondisi Tuan Raja Donggopilo saat ini sangat memprihatinkan. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap Tuan Raja Donggopilo? Setelah Tuan Raja Donggopilo mempelajari kitab-kitab yang dibawakan oleh yang Martaji dititipkan kepada manusia itu. Kitab itu yang dari yang siapa itu? Muraja yang. Ya. Kondisi Tuan Raja Donggopilo semakin memburuk setiap hari. Awalnya Tuan Raja Donggopilo setelah keluar dari mempelajari kitab tersebut,
selalu terlihat lemas. Bahkan yang tadinya Tuan Raja Dongopilo dalam sehari itu tidur hanya 4 jam saja. Sekarang hampir setengah hari penuh Tuan Raja Dongopilo terbaring setelah mempelajari kitab tersebut. Lebih parahnya lagi Tuan Dongopilo sekarang sudah tidak sadarkan diri. Sudah 5 hari berlangsung. Lah, sudah 5 hari kau baru mengatakan ini. Iya kan, berarti nggak ketemu sama sekali yang dari kemarin. Pantes yang dari kemarin nggak menemui kita sama sekali Iya, ya. nggak ada informasi apapun yang. Saya tidak memberitahukan kepada kalian karena memang ini pesan dari Tuan Raja Dongopilo untuk tidak memberitahu kepada siapapun. Karena Tuan Raja Dongopilo menganggap ini akan merepotkan mereka semua. Pilo. Kondisi Tuan Raja Dongopilo sekarang seperti orang sakaratul maut. Saya sangat khawatir. Sangat khawatir Tuan Raja Dongopilo tidak bisa bertahan. Iya, jangan seperti itu. Tenang dulu, tenang. Sabar lu. Maka dari itu saya memberitahu kepada kalian walaupun ini sudah dilarang oleh Tuan Raja Dongopilo, namun saya tetap melakukan. Kau sudah benar. Kau akan disalahkan jika terjadi sesuatu hal yang besar, namun kau tidak menyampaikannya kepada yang lain. Dengan adanya kau menyampaikan hal itu, kita bisa mencari cara bagaimana untuk menangani Tuan Raja Dongopilo. Kebijaksanaan siang. Ya kayak gue nang. Kebijakan tapi salah ya. Jan, bilo pancen. Bijak oleh, tapi bijak denggong goning waktu sing tepat nang. Sing umum. Nek apa bae digawe bijak, ya kok kene ketrompongane ya kiye nang. Wah, ketrompong gini. Jenengan lho yuk. Ya siki bayang. Siki kumpul nang kabeh sedulure, Tapi pun izin itu cuma gitu. terutama tapi Ponidin. Lah mengko langsung buru maring tempatnya Raja Dongopilo. Ngetes dan ngecek sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi itu loh ya. Ya. Ya wis iki bae. Siki kok balik dhisik. Jaga Tuan Raja Dongopilo. Ya, Saya akan memberitahu yang lain. ya, saya akan kembali ke kerajaan untuk menjaga Tuan Raja Dongopilo. Jangan membuat geger dulu di sana informasinya maksudnya. Ya, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih sebelumnya manusia. Ya. Kan anak buah mau ebu. Monggo. Pilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yo nang. Terakhir Pilo mau nemoni dewek. Aweh kabar mengenai kitab kue wis bisa dipecah. Nah, tapi kan katanya itu Dongopilo, Tuan Raja Dongopilo terus menggali informasi yang Aku diam. Justru di dalam kitab tersebut memang sudah ada rencana dari Nyai Konde. Ya, kue bisa baik terjadi nang. Sing dadi masalah. Kiye wis 5 dina. Bilo tak dewek tembeke dhewe ngerti. Jajal lek gagal tek kae kenang apa-apa. Dewek wis dhewe ngerti. Kan bisa dia nangani. Nek kok semakin suwe nek Bilo mati, ya Allah abong Bilo tah. Yo ngerti Bilo bijaksana. Tapi sebijak-bijaksanane mbok ya babagan kesehatan mbok ya dhewe ngerti kabare karo tangga teparo. Wis yang daripada suwe yang mending mangat saya. dia itu ngomong betul-betul bijaksana. Ya wis nyong arep ngomong Ponidin karo Pati Iya. Batang tak wae ngerti kabare. Cepetan dicek. Saya pasti ngomong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau bisik beda di bocah. Rewel. Cangkem trompongan lu jenenge ya. Assalamualaikum. Salam yang kucing. Baik teman-teman, ini malah saya mendapatkan kabar yang tidak diduga-duga ya. Aduh, Ijik-ijik kalau bahasa Banyumasnya. Cuk-cuk. Iya nanti itu.
Tuan Raja Dongobilo itu tiba-tiba sakit sebenarnya sudah 5 hari. Namun Tuan Raja Dongobilo melarang semua jajarannya untuk memberitahukan, takutnya merepotkan. Itu teman-temannya. Bijaksana banget, ya orang api. Bijaksana juga harus bisa membedakan dan dalam situasi. Apa sih, Mas? Kok kira-kira? Apa sih? Oh, alat berat yang di bawah, Mas. Oh, di bawah itu ledakan, itu penambangan apa namanya? Batu. Penambangan batu buat pondasi, batu blebar ya. Batu blebar. Batu blebar. Yuk, kita lanjut ke tempatnya Dongobilo, Tuan. Tuan, teman-teman. Kebijaksanaan.